Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah buku akademik yang sangat penting bagi mahasiswa, perikanan, kelautan, lingkungan, aquakultur, maupun para praktisi yang berkecimpung dalam pengelolaan sumber daya perairan, yaitu buku berjudul Fisika Kimia Perairan karya Dr. Muhammad Amien, SPMC. Beliau lahir di Alu, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 April 1974 dan merupakan dosen tetap pada program studi manajemen sumber daya perairan serta aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muslim Indonesia, kemudian melanjutkan studi magister dan doktor pada program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di IPB University. Sepanjang karier akademiknya, beliau telah mengampu berbagai mata kuliah penting seperti fisika kimia, perairan ekologi, perairan kualitas air, aquakultur toksikologi perairan, hingga AMDAL perikanan. Pada bagian awal buku pembaca, diajak memahami konsep dasar mengenai air permukaan dan air tanah. Penulis menjelaskan pengertian karakteristik serta siklus hidrologi yang menjadi dasar bagi terbentuknya berbagai sistem perairan di alam. Selanjutnya, buku membahas parameter fisika perairan seperti suhu, kekeruhan warna air, dan padatan tersuspensi. Penjelasan disertai dengan pembahasan mengenai bagaimana perubahan parameter fisika dapat memengaruhi kehidupan plankton ikan dan organisme akuatik lainnya. Bagian ini membantu pembaca memahami bahwa kondisi fisik perairan sangat menentukan tingkat produktivitas dan kesehatan ekosistem. Memasuki pembahasan parameter kimia perairan, penulis menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi komposisi kimia air serta hubungannya dengan kualitas lingkungan perairan. Pembaca diperkenalkan pada konsep penting seperti pH oksigen terlarut atau DO, kebutuhan oksigen biologis atau BOD, dan kebutuhan oksigen kimiawi atau COD. Keempat parameter tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kondisi kesehatan suatu perairan. Buku ini juga membahas secara rinci berbagai unsur kimia yang berperan penting dalam perairan seperti karbonat bikarbonat, kesadahan nitrogen sulfur fosfor, dan bahan organik. Penjelasan tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menguraikan dampaknya terhadap kualitas air pertumbuhan organisme serta produktivitas budidaya perikanan. Pembaca dapat memahami fungsi unsur seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, besi, mangan, hingga silika terhadap fisiologi organisme akuatik. Materi ini sangat penting karena keseimbangan ion dalam air berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan pertumbuhan biota budidaya. Pada bab berikutnya, penulis mengangkat isu logam berat yang menjadi salah satu ancaman serius bagi lingkungan perairan. Dijelaskan berbagai jenis logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, tembaga, dan seng beserta sumber pencemarannya, dampak toksik, serta proses bioakumulasi yang dapat membahayakan organisme akuatik maupun manusia. Pembahasan kemudian berlanjut pada fenomena eutrofikasi, yaitu kondisi ketika perairan mengalami peningkatan unsur hara secara berlebihan sehingga memicu ledakan pertumbuhan alga. Penulis menjelaskan penyebab, mekanisme dampak, serta strategi pengendalian eutrofikasi yang sering menjadi permasalahan pada kawasan budidaya perikanan. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai bentuk pencemaran air baik yang berasal dari bahan organik logam, berat zat warna industri, maupun senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, nitrat, dan fosfat. Materi ini memberikan wawasan penting mengenai cara mengenali sumber pencemaran serta langkah penanggulangan yang dapat diterapkan. Tidak hanya menyajikan teori, buku ini juga memberikan panduan praktis mengenai teknik pengukuran kualitas air, mulai dari penentuan lokasi pengambilan sampel teknik, pengambilan dan pengawetan sampel, hingga prosedur analisis kualitas air dijelaskan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa maupun peneliti pemula. Melalui studi kasus tersebut, pembaca dapat melihat bagaimana konsep fisika dan kimia perairan diterapkan dalam kegiatan budidaya, serta bagaimana strategi pengelolaan kualitas air dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.